Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Bahjah TV, alhamdulillah kita akan mengikuti dan sekaligus juga kita akan melihat bagaimana kerinduan para jamaah, khususnya para warga dari Batu Ampar yang sangat rindu dengan kehadiran guru kita tercinta Buya Yahya dalam program mulia di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Batu Ampar, yaitu Maulid dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah Batu Ampar. Dan di kesempatan hari ini kita insya Allah akan berbincang dengan Bapak Kapolsek yang mudah-mudahan dengan kehadiran Buya juga memberikan inspirasi dan juga semangat di dalam memberikan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan untuk warga Batu Ampar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dengan Pak siapa? Saya Ibda Fahri. Ibda Fahri. Sudah berapa lama di Polsek? Alhamdulillah untuk saya sudah lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Siap, dari 13 bulan. 13 bulan. Untuk di dinas di Batu Ampar. Batu Ampar. Siap. Apa yang Bapak rasakan berjumpa dengan Buya dan apa sih harapannya adanya Al-Bahjah di Batu Ampar? Alhamdulillah ini pertemuan kedua sebenarnya. Pertemuan kedua? Siap. Jadi untuk pertama tahun lalu itu saya juga berjumpa dengan beliau. Ya. Alhamdulillah dikasih karunia kembali, barokah kembali untuk bertemu kembali dengan Buya Yahya untuk kedua kalinya di Batu Ampar. Jadi ya Masya Allah, intinya untuk saya suatu keberkahan. Masya Allah. Dan dengan hadirnya Al-Bahjah, dengan hadirnya Al-Bahjah di Batu Ampar ini, harapan kami khususnya untuk intinya untuk pengembangan lah di bidang agama untuk masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Dengan adanya Al-Bahjah, mudah-mudahan dapat membantu mengembangkan potensi keagamaan. Jadi untuk menambah dan memberi pelajaran awal lah untuk masyarakat Batu Ampar ini, untuk anak-anaknya, pengembangan ilmu agama yang lebih dalam lagi. Masya Allah. Dan doanya untuk Buya? Untuk Buya semoga selalu sehat, Buya, panjang umur, kemudian dirindukan kembali, ditunggu kembali di Batu Ampar untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Al-Bahjah TV, kita lanjutkan kembali dan di sini ada program mulia. Saat ini memang baru ada untuk banin laki-laki dan insya Allah dalam program mulia kehadiran guru kita tercinta sedang dibangun atau proses pembangunan Pondok Pesantren Al-Bahjah Banat ataupun perempuan. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Kita lihat itu pembangunannya. Itu dari beberapa sunnahnya wudhu, wayutlaku dan dikatakan apa siwak, as-siwaku yang disiwak, aidon juga alama atas sesuatu, yustaku yang dibuat siwak.
So, nanti tidak pernah salah, tidak pernah dosa seorang nabi. Siti Aisyah wanita soleh, wanita hebat. Tapi tetap dia adalah manusia yang punya masalah dengan baginda Nabi. Sehingga rupanya permasalahan ini dianggap agak berat. Maksudnya berat-beratnya tidak sampai caci maki olok-olokan. Hanya Siti Aisyah itu kalau lagi marah menyebut, kalau lagi damai dengan Nabi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad, gitu ya. Ya, demi Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah menyebut demi Tuhannya Nabi Ibrahim, lagi nggak enak hatinya. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu kalau sebenarnya demi Nabi Ibrahim sebenarnya kan sama. Tadi ada sesuatu. Akhirnya tidak ingin berlarut-larut baginda Nabi memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar diminta, Abu Bakar, aku lagi punya masalah kurang lebih dengan anakmu, aku dengan istriku Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, gimana saya akan jadi penengah? Engkau nabiku, Aisyah putriku, kayaknya berat, susah. Kalau Rasulullah hendak, kamu harus jadi penengah. Rupanya di saat Sayyidina Abu Bakar siap jadi penengah itu, Siti Aisyah masih ada marah. Tapi ingat, jangan sampai dibawa kepada mencaci Siti Aisyah. Siti Aisyah wanita mulia, jangan seperti sekelompok kaum muslimin yang mencaci Siti Aisyah. Tidak. Siti Aisyah manusia biasa, di saat itu punya permasalahan untuk jadi contoh untuk bagi kita gimana menyelesaikan masalah. Siti Aisyah waktu itu ditanya oleh Rasulullah, Aisyah, ini penengah kita adalah ayahmu, ayo yang ngomong dulu, aku atau kamu? Loh, laki-laki bijak kan gitu, langsung ngomong, enggak, ditawarkan istrinya, ayo yang ngomong dulu, aku atau kamu Aisyah? Siti Aisyah juga mendahulukan suaminya karena masih menghargai, cuman bahasanya ditambahi, ya Rasulullah, kamu saja yang ngomong duluan, tapi jangan ngomong kecuali yang benar. Kok Siti Aisyah ngomong begitu? Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai pecintanya Nabi, ayahnya Siti Aisyah, melihat Siti Aisyah ngomong begitu, marah. Akan dipukul itu Siti Aisyah. Akan dipukul, lari Siti Aisyah, lari, muter, dikejar. Ternyata tiba-tiba Siti Aisyah berlindung di bawah Nabi Muhammad SAW. Dipeluk Nabi begini. Tanpa disadari melihat wajah Nabi. Setelah itu tersenyum. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Dalam keadaan terdesak pun, suami yang hebat itu akan tetap dirasa menjadi pelindung bagi seorang istri. Lihat, muter-muter, balik-balik di bawah dadanya Rasulullah SAW. Setelah itu damai sendiri, malu Siti Aisyah. Saya tadi lagi nggak akur, kok tiba-tiba saya di bawah dadanya, gimana ceritanya? Rupanya ributnya hanya ribut di otak dan pikirannya, hatinya tetap hormat dan cinta. Itulah seorang istri yang hebat. Hanya di otak pikirannya saja ada permasalahan, tapi setelah itu nggak, tanpa disadari di bawah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini, naudzubillah, kalau ada istri ribut sama suami lalu banyak cerita keluar, mungkin karena istrinya sangat jelek atau bang suaminya monster. Loh, kenapa suami kok jadi ditakuti? Nabi Muhammad enggak. Siti Aisyah tidak merasa takut karena punya cinta kepada Sayyidina Nabi. Biarpun saat ini lagi berbeda, bermasalah, tapi ternyata di saat ada sesuatu yang akan menimpanya, marahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, rupanya Siti Aisyah muter-muter berlindung di bawah naungan seorang suami yang selama ini dikagumi dan dicintainya. Itu hanya kisah problem sesaat. Rumah tangga itu ya begitu, jangan ribut, ribut untuk ribut, ribut untuk ribut, ribut untuk ribut. Dalam rumah tangga kita tentu ada permasalahan. Nabi dijadikan contoh oleh Allah, ada permasalahan, tapi cara menyelesaikannya dengan bijak dan segera diselesaikan. Ibu yang soleha, memang kalau ibu diem tok terus cemberut itu bisa selesai masalah. Sudah tahu gitu, kenapa masih begitu? Misalnya kalau ada masalah diem tok, no, enggak. Bapak kalau ada masalah langsung keluar melanting pintu, enggak bisa selesai masalah. Kan begitu modelnya kurang lebih lah. Jadi tidak diselesaikan, dihadapi, kemudian setelah itu minta maaf, selesai. Yang lalu biar berlalu. Damai indah seperti orang berpuasa seharian, ketemu sore hari, azan berkumandang, buka puasa. Kayak pengantin baru. Ini sedang Muhammad Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kebahagiaan darimu, kebahagiaan darimu, semua darimu ya Allah. Kami hanya mengusahakan ya Allah,
Mudahkan kami ya Allah dalam wujudkan keindahan, kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut kurang pandai mengabdi, kurang bisa mengabdi di saat kurang cinta. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Anak kami ya Allah yang wajah mereka kami saksikan, kami lihat saat ini. Anak kami yang nomor 1. Anak kami yang nomor 2. Anak kami yang nomor 3. Anak kami yang nomor 4. Anak kami yang nomor 5. Anak kami yang nomor 6. Yang nomor 7 itu anak kami itu ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga. Mudahkan kami dalam menghantarkan mereka dalam kemuliaan. Jauhkan mereka dari fitnah dunia saat ini ya Allah. Fitnah handphone, fitnah media sosial, fitnah yang ada. Jauhkan ya Allah. Jika Engkau menjaga mereka, tidak ada satupun yang akan bisa terganggu. Dan kami mohon jadikan kami suri teladan untuk anak-anak kami. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa syahwat kami, dosa kami ya Allah. Alhamdulillah sahabat Al-Bahjah TV, setelah bersama-sama kita mengikuti program mulia Maulid dan Silaturahmi Akbar Satu Hati di Al-Bahjah Batu Ampar. Di program mulia ini, dalam nasihat cinta kita atau dalam nasihat guru kita tercinta Buya Yahya, bahwasanya ada program mulia, yaitu akan adanya pembangunan pondok pesantren khusus untuk putri. Oleh karena itu, kita langsung sapa guru kita tercinta Buya. Nah, apa ya Buya yang ingin? Pertama kita ingin tahu juga, sudah berapa kali Buya ke Batu Ampar, Buya? Baik, diantaranya nanti akan ada khusus pembangunan untuk putri ya Bu? Ya, ada pondasi. Sudah mulai pondasi sudah. Sudah Ya. putri. Tinggal segera. Baik, untuk sahabat Al-Bahjah TV, ajakan bisa ikut berjuang juga mungkin dengan Selalu doa. kami ajak siapa. Ya.
Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya. Dan insya Allah kita juga akan mengikuti bagaimana aktivitas malam ini bersama dengan para santri. Semoga berkah selalu, sehat selalu Buya. Dan sahabat Al-Bahjah TV, ikuti terus Buya Menyapa. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Bahjah TV, kita malam hari ini akan melihat suasana yang sangat indah di mana keakraban, kedekatan, dan juga kegembiraan para santri-santri dari Al-Bahjah Batu Ampar, yaitu suasana kedekatan dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Apa itu programnya? Bakar-bakar. Tapi sebelumnya kita akan coba sapa salah satu ustadz yang mendampingi para santri yang sedang bakar-bakar. Ada bakar apa aja nih di malam hari ini? Kita sapa dulu. Yuk, kita sapa yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz siapa nih? Saya Al-Amin, Ustadz Muhammad Amin. Masya Allah. Ini anak-anak santri lagi kegiatan apa, Ustadz? Alhamdulillah di malam berkah ini anak-anak santri bakar-bakar jagung bersama guru mulia Buya Yahya dengan para asatid, dengan kawan-kawan pejuang semuanya. Dan kawan pejuang. Nah. Apa sih yang paling dirindukan para santri ketika adanya Buya? Mereka lebih bertanya kapan bakar-bakar, kumpul sama Buya. Pengen pijit-pijit sebetulnya, pengen pijit-pijit kaki seperti yang Buya arahkan seperti itu. Oh, Masya Allah. Sangat dirindukan sekali untuk santri kumpul dengan seorang guru yang sangat murabi. Masya Allah. Yang terakhir, apa sih dari ustadznya sendiri sebagai mewakili ketika ketidakberadaan Buya di Batu Ampar ini, apa yang ingin diucapkan kepada Buya? Buya, kami adalah anak-anak Buya, santri-santri Buya. Tidak ada harapan ataupun permintaan yang lebih besar daripada doa dan ridho Buya dan Umi. Semuanya, dan para ustadz-ustadz semuanya tentunya. Untuk kita para santri, mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dunia, senang-senang di dunia, dan insya Allah senang-senang di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir doa untuk Buyanya. Untuk Buya, mudah-mudahan Buya sekeluarga dengan Umi sekeluarga semuanya yang di Darul Ulum, yang di Wali Songo semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dalam ketaatan serta afiat, dan mudah-mudahan Buya senantiasa menjadi pelindung, penerang untuk kita santrinya khususnya, dan untuk umat baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Amin ya Terima rabbal kasih alamin. banyak Ustaz. Sama-sama, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, kalau kita lihat bagaimana keseruan para santri dari mulai membakarnya, kemudian mengkipasnya, dan bahkan menyajikannya kepada guru kita tercinta, yuk lihat keseruannya. Buya Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saat ini kami dengan anak-anak yang sangat kami cintai, para wasiat baginda Nabi, santri-santri Al-Bahjah Batu Ampar Pontianak. Ini lagi asik bakar-bakar jagung dan juga ada ikan. Mana ikannya? Masya Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kepada anak-anak yang soleh-soleh ini ketenangan di dalam batin mereka, senang dalam menuntut ilmu, diberi ilmu yang manfaat, dan semua yang telah ikut andil nih, Masya Allah, pejuang-pejuang ini. Di antara mereka ini ada yang sesepuh ikut membakar,
orang-orang ikhlas ikut berjuang di tempat ini. Semoga Allah berikan kepada semuanya segala kebaikan. Santri dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan para pejuang-pejuang diberi ketulusan, keikhlasan, diberi segala kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga dari tempat ini akan keluar orang-orang sukses dunia dan sukses akhirat, yang hidupnya indah dengan cinta karena Allah, jadi juru damai di negeri ini. Dan semoga ini setelah ini semakin ramai, pondok ini semakin ramai, ramai dengan santri, ramai dengan pejuang, ramai dengan orang-orang soleh, insyaallah. Mohon doa selalu. Hibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran sayang. Insyaallah ya Her. Ayo makan-makan bareng sayang, ayo. Jangan enak, duduk, ayo sama-sama. Nyenengin anak ini biar seneng. Ayo sayang ya. Terus semangat. Ayo lanjut, Buya tunggu di situ, nanti kelas selesai. Buya suka yang hangus. Ini hangus hitam. Masya Allah. Ya Her. Ya sayang ya. Ayo ikut makan sayang. Sana duduk sana. Ayo. Ikut makan, ada yang lainnya apa ya? Ayo. Sahabat Al-Bahjah TV, kita juga menyaksikan bagaimana para santri ketika menjamu dan juga memberikan sesuatu hidangan kepada guru kita tercinta Buya Yaya. Pertanyaannya, gimana rasanya mereka ketika menjamu jamuan untuk guru tercinta Buya Yaya? Kita sapa. Assalamualaikum. Biar kencang, namanya siapa? Ahmad Farouk. Dari mana? Batu Ampar. Batu Ampar. Udah berapa lama di Al-Bahjah? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Gimana rasanya tadi menyodorkan jamuan ke Buya? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Sering kayak gini? Sering. Apa sih keinginan kalau ngomong sama Buya? Mau ngomong apa kalau di depan Buya? Baik. Hah? Baik. Enggak, doanya buat Buya apa? Bukan Buya sehat selalu, rezekinya lancarkan, keluarganya diberi kesehatan selalu. Masya Allah, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tanya lagi yang berikutnya. Ya, nama antum siapa? Davin. Davi. Usia antum berapa tahun? 15. 15 tahun. Udah berapa lama di Batu Ampar? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Sudah 8 tahun. Gimana tadi rasanya ketika menyajikan makanan ke Buya? Sangat senang sekali. Apa sih doanya buat Buya? Semoga Buya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan urusannya. Selama 8 tahun, apa yang mau diucapkan kepada, panggilnya ibu atau ayah? Ibu apa bapak? Bapak. Bapak. Kalau ibunya panggil apa? Emak. Bilang sama ibu sama mama, bapak sama mama. Terima kasih sudah mendoakan Davin dan di Al-Bahjah Batu Ampar. Semoga emak dan bapak sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya, rezeki barokah dan bermanfaat. Baik, terima kasih Davi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terakhir, nah ini sambil bawa jamuan kopi. Gimana rasanya menyajikan kopi kepada Buya? Senang sekali rasanya. Namanya siapa? Iqbal Rizkiansah. Iqbal, sudah berapa tahun di Al-Bahjah? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Doanya buat Buya apa? Semoga Buya panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Ucapan cintanya buat orang tua? Semoga ibu dengan bapak panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Rezeki. Semangat selalu ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih seru lagi kalau kita nanti akan menyapa yang lain. Oleh karena itu, ikutin terus Buya Menyapa. Sahabat Al-Bahjah TV, Buya Menyapa, kita kepengen gimana rasanya ketika para santri melayani dan juga memberikan pelayanan terbaik pastinya kepada guru kita tercinta. Kayak gimana sih caranya kita ngupas jagung sambil kita ngobrol-ngobrol dengan santri? Masya Allah, ikutan ya. Nah, ini kita mau ikutan. Mana jagungnya? Oh, ini jagungnya. Ini kita gimana cara ngupasnya? Ini tarik. Oh, ini ketahuan nih nggak pernah ngupas jagung kayaknya. Oke, kita mau nanya nih, siapa namanya? Farhan Zamzami. Farhan Jamjami. Farhan asalnya dari mana Farhan? Dari Sungai Pandan. Sungai Pandan. Kalau Sungai Pandan ke Batu Ampar berapa jam? 1 jam lebih.
1 jam tuh pakai apa? Pakai speedboat apa pakai mobil? Pakai motor. Oh, pakai motor. Sudah berapa tahun di Al-Bahjah Batu Ampar? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kangen nggak sama orang tua? Kangen. Sudah sering dijenguk? Jarang. Kenapa jarang dijenguk? Karena abah saya ada di Ketapang. Oh, ada di Ketapang. Kangen banget ya sama orang tua ya? Ya, kangen. Kalau Abah nonton Al-Bahjah TV, mau bilang apa sama Abah? Bilang Farhan rindu abah. Farhan ibu Abah. Terus kalau ibu panggil apa? Emak. Kalau emak nonton Al-Bahjah TV, Farhan mau bilang apa dan doanya buat emak apa? Tuh lihat situ. Apa? Emak doakan Farhan semoga betah di pondok dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Terus kangen nggak? Kangen sekali dengan emak. Dan doakan emaknya apa? Semoga emak di rumah diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia akhiratnya, wabil khusus urusan ibadahnya. Yang terakhir, sudah 2 tahun, berapa juz yang dihafal Farhan? Farhan tak ngapal Quran. Farhan tafakuh. Oh, tafakuh. Oke. Apa sih yang dirasain Farhan ketika sudah berada di Al-Bahjah 2 tahun? Yang dirasain apa? Senang rasanya di pondok ini. Apa Pak? Yang bikin senangnya apa? Bakar jagung atau semut teman-teman? Bermain bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Kalau sama guru yang paling Farhan suka itu apa? Belajar. Belajar. Guru yang Farhan paling hafal namanya siapa aja? Ustaz Wahab. Terus? Ustaz Amin. Terus? Ustaz Ali. Doanya dong buat para ustadz-ustadz yang ngajar Farhan. Semoga guru-guru yang pernah mengajari Farhan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia akhiratnya, wabil khusus urusan dakwanya, dan dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya. Doa buat Buyanya apa? Doa buat Buya apa dari Farhan? Ya, semoga Buya dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia akhiratnya, wabil khusus urusan dakwanya. Semoga Buya diberikan kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Baik, terima kasih Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, kita lanjutin lagi ngupas jagungnya. Buya menyapa, ikutin terus. Sahabat Al-Bahjah TV, alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita tercinta Buya Yahya, dan bagaimana kegembiraan kita mengikuti dan menyaksikan guru kita tercinta Buya Yahya kepada para santri-santri di Batu Ampar. Dan kita juga menyaksikan bagaimana kedekatan para sesepuh dan berbincang-bincang indah bersama guru kita tercinta mewujudkan satu program-program mulia. Semoga menjadi kemuliaan juga buat kita yang mengikuti dan menyaksikannya. Oleh karena itu, besok masih ada lagi yang lebih seru dan lebih indah lagi dalam program mulia Buya Menyapa. Ikuti terus. Al-Bahjah TV, Buya Menyapa. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.